Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, 79 tahun lalu, tepat pada 19 Agustus, Jawa Barat dilahirkan. Berbagai pertumbuhan dan fenomena menjadi perjalanan panjang provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Di tahun 2024 ini, Jawa Barat mencoba terus menjadi provinsi termaju di Indonesia, mengambil tema Jabar Berkarya, Jabar Menyala. Seperti apa Jawa Barat di usianya yang ke-79 tahun menurut Oleh Soleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita akan membahasnya hari ini, saudara. Kami sudah bersama dengan Pak Oleh. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Tak terasa nih Pak, ini di tahun 2024 Jawa Barat sudah berulang tahun yang ke-79 tahun. Kalau Bapak sendiri melihat pembangunan di Jawa Barat, ini seperti apa Pak sejauh ini? Tentu kami DPRD melihat bahwa patut kita syukuri bersama bahwasanya Jawa Barat ini mengalami perbaikan sedikit demi sedikit, baik dari sisi infrastruktur, kemudian ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dan tentunya keberhasilan ini tentu merupakan keberlanjutan dari gubernur ke gubernur. Baik. Dan akumulasinya adalah di 79 tahun ini. Salah satu contoh misalkan keberhasilan di bidang transportasi, adanya konektivitas baik udara, darat maupun laut juga. Udara adanya Bandara Kertajati. Baik. Walaupun pada akhirnya hari ini belum secara maksimal dirasakan kemanfaatannya oleh warga Jawa Barat karena memang terkendala oleh jarak. Darat kita bersyukur ada kereta cepat. Hari ini kereta cepat memberikan warna tersendiri dan memberikan gairah sehingga Jawa Barat semakin menyala. Sesuai dengan tema. Karena pada ya? dasarnya yang tadinya kita ragukan tentang kereta cepat ini disukai atau malah ditinggalkan, tetapi faktanya menyalanya lebih hurung. Baik. Dan kereta ini bukan saja dijadikan alat transportasi, tetapi acap kali ada bahagian masyarakat juga yang menggunakan untuk rekreasi. Baik. Kemudian laut juga lumayan. Patimban walaupun hari ini progresnya belum menggembirakan. Artinya bahwa Jawa Barat hari ini patut kita syukuri keberhasilannya. Di bidang pelayanan kesehatan tentunya Jawa Barat juga sudah memiliki beberapa rumah sakit. Baik. Ada di Garut Selatan, kemudian ada Al Ihsan, kemudian juga kolaborasi dengan rumah sakit swasta. Pada akhirnya BPJS yang digulirkan oleh pemerintah pusat secara perlahan-lahan bisa terakomodir secara lebih baik. Pendidikan pun sama, alhamdulillah wa syukurillah, Jawa Barat di mana soal guidance kewajiban daripada Provinsi Jawa Barat mengasistensi terhadap pendidikan di SLTA sederajat. Baik. Jawa Barat mampu memberikan bantuan dalam bentuk BPMU maupun BOPD. BPMU dan BOPD ini berlaku untuk semua. Baik. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada kota, tidak ada kampung. Tidak ada yang cerdas maupun yang miskin, yang tidak cerdas, semua alhamdulillah. Bahasa Sundanya walatra kabagian sadaya. Baik. Nah, inilah keberhasilan barangkali yang
patut kita syukuri. Namun demikian, tentu DPRD masih melihat adanya pembangunan yang belum merata. Belum merata. Salah satu contohnya adalah pembangunan yang belum merata, yaitu wilayah Priangan Timur. Baik. Kalau cekungan Bandung rasa-rasanya semua sudah, walaupun tidak sempurna tetapi sudah menikmati pembangunannya. Ke sebelah utara dan barat juga sudah dibangun beberapa tol. Cuma hanya saja ke Priangan Timur yang secara laporan daripada BPS, Indeks Pembangunan Manusia Priangan Timur ini tertinggal karena satu soal infrastruktur, Baik. akses kesehatan pun karena jauh, kemudian soal pendidikan pun. Karena kalau di Bandung kan dekat, tapi kalau di Tasik. Nah, tentu ini perlu sebuah terobosan ke depan, bagaimana agar menyalanya Jawa Barat bisa caang kemana-mana. Oke, itu berarti progres yang sudah bisa terlihat dan dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat, begitu ya Pak ya. Artinya fokus ke depan salah satunya ini adalah kawasan Priangan Timur, begitu ya Pak ya, yang akan kemudian dimaksimalkan, begitu ya. Itu. Untuk apa sih namanya Pak, dari DPRD sendiri Pak, kalau melihat tantangan dari pembangunan Jawa Barat saat ini, selain tadi yang sudah disinggung ya, ketidakmerataan mungkin ya, adanya ketidakmerataan khususnya di Priangan Timur. Apalagi sih Pak proyeksi-proyeksi challenge mungkin ya untuk pembangunan Jawa Barat? Tentu tantangan yang paling berat hari ini bahwa Indonesia sebagai regional, negara Indonesia, dan tentunya dunia sebagai global yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Betul. Adanya keterkaitan antara bagaimana pembangunan di Jabar, kemudian berkaitan dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional juga berkaitan dengan global, terutama dalam hal soal IPM. Baik. IPM itu adalah soal pendidikan, soal kesehatan, soal kesejahteraan. Kita tahu bersama bahwa pasca COVID ini dunia akan runtuh lah. Betul. Dari sisi fondasi ekonomi. Kemudian sudah ada COVID, kemudian geopolitik ya Pak ya? Geopolitik juga tidak menentu tentang nasional, sehingga berimbas kepada Jawa Barat, berimbas pada Indonesia dan berimbas Jawa Barat. kepada Jawa Barat. Baik. Sementara Jawa Barat ini memiliki penduduk yang cukup banyak, hampir mendekati 50, wilayah yang cukup luas. Nah, yang menjadi tantangannya adalah bahwa satu, akibat dari COVID, akibat dari krisis ekonomi, geopolitik, perang di Timur Tengah, dan meningkatnya harga minyak, maka satu, angka kemiskinan di Jakarta naik. Di Jawa Barat ya? Ya, seperti itu. Kemudian daya beli menurun. Kemudian daya tukar petani juga menurun. UMKM stagnan. Pariwisata tidak menggeliat. Nah, pada akhirnya PAD Jawa Barat semakin mengecil karena belum signifikannya pertumbuhan. Artinya salah satunya adalah tantangan dari segi ekonomi begitu ya, yang tentunya berdampaknya nanti akan panjang. Karena kalau kita ngomongin masalah ekonomi pasti kemana-mana begitu ya Pak ya. Ini menarik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, Hari Ulang Tahun Jawa Barat yang ke-79 adalah tema yang masih kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya kami masih berbincang bersama dengan narasumber kami pagi hari ini. Ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Oleh Soleh. Pak, tadi cukup sebetulnya challenge atau tantangan dari pembangunan dan juga perkembangan di Jawa Barat cukup krusial ya Pak ya, sisi ekonomi tadi yang dampaknya ya kalau kita berbicara mengenai sisi ekonomi artinya kemana-mana juga akan berdampak begitu ya. Kaitannya tadi tantangan yang sudah Bapak jabarkan dengan kita kemudian nanti akan menyambut Indonesia Emas 2045 begitu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak melihatnya untuk Jawa Barat sendiri? Indonesia Emas 2045 ini adalah sebuah hope, harapan Indonesia ke depan. Baik. Dan tentunya ini merupakan sebuah PR bersama dan perlu sinergitas bersama antara pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Okay. Nah, Indonesia Emas itu adalah berharap bukan saja dari kemajuan tentang ekonominya, kemajuan tentang infrastrukturnya, tetapi kemajuan juga dalam bidang demokrasinya. Kemajuan daripada soal moralitas, terutama moralitasnya. Nah ini saya berpandangan bahwa yang dinamakan Indonesia Emas itu ya bukan hanya maju secara teknologi, bukan maju secara infrastruktur, tetapi juga meningkat secara moralitasnya. Nah, apa yang dihadapkan kepada kita bersama bahwa hari ini suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, tentang soal moralitas diri kita lah maupun anak penerus nanti sebagai penerus bangsa, rasa-rasanya moralitas ini perlu kita benahi bersama. Sedang diguncang gitu ya Pak ya? Nah seperti itu. Nah oleh sebab itu ya tentu ini pembangunannya harus dua arah. Bukan hanya soal tentang fisik, tetapi soal rohani juga akan menjadi sebuah hal yang sangat penting. Sebab kenapa saya menitik beratkan soal moralitas dan rohani ini, apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi di Korea, hari ini mereka sudah menganggap bahwa hidup sendiri tanpa nikah ini lebih menjadi pandangan hidup mereka. Nah sehingga mereka ketakutan terhadap bagaimana estafet keberlangsungan terhadap sebuah penduduk yang notabene adalah sebagai pelanjut daripada pembangunan di sebuah negara. Nah oleh sebab itu ya tentu perilaku-perilaku budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, apalagi budaya agama manapun, rasa-rasanya ini perlu dikuatkan. Selain daripada radikalisme kebangsaan yang hari ini sangat merasuk kepada anak-anak sebagai penerusnya akibat gaya hidup bebas. Nah ini perlu kita waspadai bersama. Intinya Indonesia Emas, mari kita song-song bersama, merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya dititik beratkan pada infrastruktur teknologi, tetapi soal pembangunan moralitas jauh lebih penting. Tadi ya tidak hanya fisik tapi juga rohani ini menjadi penting, apalagi Jawa Barat sepertinya kemudian menjadi penopang yang krusial ya Pak ya di tahun 2045 tadi. Tadi Pak, apa sih namanya selain tentunya bagaimana kualitas sumber daya manusia ya Pak ya, yang kemudian menjadi titik berat dari menghadapi Indonesia Emas 2045. Ada juga peningkatan penduduk Jawa Barat, lalu juga pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, dan juga kesehatan Pak. Yang tentunya kalau kita berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, ini juga menjadi hal yang perlu difokuskan begitu ya oleh pemerintah. Kalau melihatnya seperti apa Pak?
Sebenarnya ini ikhtiar bersama sudah mulai kelihatan lah seperti itu. Di mana Provinsi Jawa Barat ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oke. Nah, salah satu misalkan kebijakan menuju ke arah sana itu adalah bagaimana di bidang SDM ya, pendidikan ini ya tentu kami Jawa Barat berharap gitu ya, bagaimana agar kebijakan pemerintah itu yang hari ini sedang melakukan transisi ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan Pak Gibran, saya rasa kami mengusulkan dan meminta barangkali bagaimana agar SDM ini betul-betul difokuskan. Baik. Kalau bisa ini pendidikan itu digratiskan. Baik. Kami berpendapat ini DPRD Jabar bahwa lebih penting sekolah gratis ketimbang makan gratis. Sebab kenapa? Kalau misalkan pendidikan gratis itu rasa-rasanya ini menjadi sebuah gebrakan yang luar biasa. Kalau misalkan makanan gratis, sesungguhnya belum kedengaran ada seorang siswa atau seorang orang tua yang tidak bisa memberi makan. Baik. Nah, sementara potensi untuk menggali sumber daya manusia bukan tadi. pangan Oke, ini, baik. Indonesia ini kan tanah yang subur, tongkat kayu jadi tanaman. Kenapa tidak lebih fokus memberdayakan orang tua murid, baik dari sisi UMKM maupun sisi pertaniannya. Nah, lebih arah ke sana. Bahasa yang sederhananya, kenapa tidak dikasih kail? Ini malah dikasih ikan. Kalau pendidikan gratis, memang wajib harus dikasih gratisnya. Sebab kenapa? Sebab hak dasar sebagai warga negara itu dan kewajiban dasar negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memberikan makan, bukan. Baik, tetapi menarik. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu amanat undang-undang. Tidak ada kewajiban dasar memberikan ini enggak, tetapi yang menjadi dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya melihat Jawa Barat ke depan, apalagi kita dihadapkan dengan Indonesia Emas 2045, artinya hal tersebut malah yang seharusnya harus menjadi paling fokus begitu ya. Bukan berarti saya tidak setuju dengan memberikan makanan gratis, tidak. Tapi ada yang lebih krusial begitu Ada ya. yang lebih krusial. Baik. Di mana tingkat partisipasi sekolah ini kan semakin hari semakin menurun. Apalagi soal di lingkungan SMA. Krusial di PPDB. Banyak anak dan orang tua ketika mau masuk SMA bukan bahagia, tapi menangis sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, putus asa sejadi-jadinya. Nah, ini kan harus dihindari. Kalau begitu solusinya adalah bagaimana pemerintah pusat untuk memberikan fiskal anggaran pendidikan pada proses fiskal gratis untuk rakyat. Menarik sekali Pak. Kita akan lanjutkan usai jeda Pak. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait Hari Ulang Tahun Jawa Barat ke-79. Tentunya masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Oleh Soleh. Pak, kita lanjutkan ya. Tadi bagaimana butuh gebrakan sebetulnya kalau kita ingin mencapai cita-cita kita di Indonesia Emas 2045. Utamanya adalah soal kualitas sumber daya manusia tadi ya Pak ya. Tapi kalau melihat secara keseluruhan Pak ke depan, seperti apa Pak proyeksi yang harus dilakukan dan juga dicapai oleh Jawa Barat?
Eh, Tentu Jawa Barat secara regional dari Indonesia ya, sebagai bagian dari provinsi yang amat sangat krusial ya sebenarnya. Karena Jawa Barat ini kan penduduknya 50 juta. Betul. Kabupaten kotanya walaupun 27 tetapi penduduknya kan 50 juta. Nah tentu sebenarnya saya tahu sendiri persis fiskal Jawa Barat ini tidak mampu Untuk membangun Jawa Barat secara gebrakan, terutama di bidang sektor pendidikan itu sendiri. Nah, tentu ini tantangan yang cukup besar sekali, memerlukan APBD yang cukup besar. Cukup besar. Maka oleh sebab itu Jawa Barat ke depan sesungguhnya ini selain kita mampu berinovasi, melakukan gebrakan-gebrakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan yang lain-lain. Nah, ini juga perlu kolaborasi yang betul-betul komprehensif, nyata, dan bisa dilakukan. Nah, kolaborasi ini adalah dengan pusat, kemudian dengan kabupaten, kota. Karena kenapa? Karena provinsi sesungguhnya tidak punya wilayah. Provinsi itu tidak punya penduduk sebenarnya. Kita ini hanya bagian penggendong dari 27 kabupaten kota. Saya yakin dan percaya kalau kolaborasi maksimal, di mana kolaborasi dengan pemerintah pusat adalah keadilan fiskal, keadilan fiskal yang diberikan oleh pusat, tidak lagi menggunakan parameter IPM dan yang lain-lain, tetapi menggunakan parameter jumlah penduduk. Dan saya yakin dan percaya bahwa Jawa Barat ya bagian dari provinsi penghasil devisa bagi APBN karena banyak pabrik dan pusat perekonomian juga sebagai penyangga yang dulu ini adalah sebagai ibu kota. Nah itu. Kemudian kolaborasi di bawahnya bagaimana agar guidance APBD ke depan ini adalah kegiatan yang berdampak, ini tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota. Nah, paling tidak membuat sebuah kegiatan yang bersamaan dengan titik yang sama, dengan lokus yang sama, dengan dampak yang sama. Tetapi mari berbagi. Salah satu contoh misalkan, di bidang pangan, ini Jawa Barat mengambil posisi apa? Kalau Jawa Barat mau mengambil posisi sebagai poros pangan Indonesia misalkan, nah kita mitigasi berapa lahan tidur yang bisa diproduktifkan, berapa hutan yang bisa diproduktifkan, dan yang lain-lain. Nah, jika ini dimitigasi dengan baik, maka pemenuhan pangan di Jawa Barat rasa-rasana tekudu impor beas di Vietnam lah. Yang penting fokus. Misalkan salah satu contoh, berapa potensi wilayah yang bisa dibikin irigasi. Baik irigasi yang skala nasional, kemudian skala provinsi maupun skala kabupaten, bahkan hingga ke skala desa. Kita mitigasi. Bisa nggak dalam 1 tahun misalkan khusus fokus ke irigasi? Karena apa? Karena sumber air itu adalah sumber dari kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Karena dengan adanya air, maka pertanian bisa jalan, perikanan bisa jalan, perkebunan bisa jalan, dan yang lain-lain bisa jalan. Ini salah satu contoh. Maka kalau tidak ada fokus seperti itu, kemudian kita ngawang-ngawang, kemudian kita tepuguh arah lah bahasa Sundana, saya rasa
cukup sulit kita untuk mencapai tujuan yang utama. Tadi ya. Nah, Paling tidak 3 berarti ya Pak, keadilan ini fiskal. masalah soal contoh ya. Baik. Ya, keadilan fiskal nasional ya menurut saya dan tentu menurut DPRD ini wajib. Baik. Wajib. Contoh ya. Wajib Dengan karena cita-cita tersebut artinya itu harus diberlakukan ya, gitu ya. karena beban Indonesia ini 20% adanya di Jawa Barat. Baik. Beban nasional itu gitu. Keadilan fiskal, kolaborasi dan awareness terkait potensi alam dan juga sumber daya yang ada di Jawa Ya, Barat. seperti itu. Pak, ini di ulang tahun Jawa Barat yang ke-79, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Jabar, dan juga kan Bapak setelah ini akan ke Senayan ya Pak ya. Apa mungkin ada juga yang akan disampaikan atau ingin disampaikan ke warga Jabar, khususnya yang tengah menonton Kompas TV pada pagi hari ini, boleh disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Oleh Soleh sebagai Wakil Ketua DPRD, atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh fraksi yang ada di Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun Jawa Barat ke-79, teriring dengan doa, mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat lebih walagri, lebih masagi. Dan tentunya harapan kita semua Jawa Barat ke depan lebih berkarya dan tentunya menyala sampai huru ya. Dan yang paling pokok adalah bagi kita semua, kita tidak akan berhenti di sini membangun Jawa Barat. Tentunya banyak warga-warga yang masih beruntung, baik dari sisi pendidikannya, pelayanan kesehatannya, dan tentu dari sisi kesejahteraannya. Ini menjadi PR bersama, dan insya Allah ta'ala pada APBD tahun 2025, kami sudah bekerja sama dengan Pak PJ Gubernur untuk membuat sebuah kegiatan yang lebih produktif, kegiatan yang lebih terasa, dan mudah-mudahan semua keluh kesah warga masyarakat senantiasa bergeser sedikit demi sedikit bisa teratasi. Dan tentunya saya berharap kepada pemerintah pusat, Pak Prabowo nanti barangkali bisa mikanya ke Jawa Barat. Karena Jawa Barat yang penduduknya 50 juta, yang luas dan persoalan yang kompleks, saya memohon soal keadilan fiskal. Dan mudah-mudahan Jawa Barat ke depan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, dan tentunya bahagia lahir dan batin. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Oleh Soleh sudah meluangkan waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga Jabar makin berkarya dan juga makin menyala di tahunnya, di ulang tahunnya yang ke-79 ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.